Assalamualaikum teman-teman. Imam Al-Ghazali, salah seorang Hujjatul Islam, orang cerdas di dunia Islam, pernah bilang ada tipe manusia terkait dengan kecerdasan dan bagaimana sikap kita jikalau kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Ada 4 tipe. Tipe yang pertama adalah orang yang cerdas dan dirinya sadar kalau dia cerdas. Dia ngerti kalau dia punya potensi, dia paham kalau dia pintar, dia mengerti akan sesuatu, dia menguasai. Dia sadar gitu, aku ini orang pintar nih. Maka jika kita bertemu dengan orang seperti itu, tugas kita adalah belajar sama dia. Kita minta diajarin, Pak, tolong ajarin saya. Mas, tolong ajarin saya. Bu, tolong saya dikasih informasi. Syaratnya orang ini mau berbagi tentu ya. Itu tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua adalah orang yang pintar, dia paham, dia mengerti, tapi sayangnya dia nggak sadar kalau dirinya ngerti. Dia nggak sadar kalau dirinya paham. Maka sikap kita kalau ketemu dengan orang seperti ini adalah kita kasih tahu orang seperti ini, Mas, Pak, Bu, Anda ini orang punya potensi, Anda ini orang pinter loh. Yuk kita bikin sesuatu yuk. Yuk ajarin saya yuk. Gitu. Supaya potensi yang Anda miliki nggak sia-sia. Kita kasih semangat sama dia karena kata Al-Ghazali, orang semacam ini fahuwa na'imun. Dia seperti orang yang tidur, maka harus kita bangunkan dia. Oke, itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah orang yang bodoh, dia nggak paham, dia nggak ngerti, tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Ya, dia orang yang tawadhu, ya, dia mengerti akan kebodohan dia nggak ngerti akan sesuatu, mungkin dia nggak full penuh bodoh ya, tapi dia tidak ngerti akan satu hal, misalnya begitu. Maka tugas kita, kata Al-Ghazali, adalah ngajarin kalau kita ngerti. Kita harus mau ngasih tahu, berbagi ilmu sama dia. Kemudian ada tipe yang keempat nih, tipe yang paling nyebelin. Siapa itu? Tipe yang keempat adalah orang yang bodoh, tapi dia tidak sadar kalau dirinya bodoh. Waduh. Wah, orang ini nyebelin banget memang. Maka Al-Ghazali sendiri mengatakan fatruku. Beliau bilang jauhi saja. Yes. Fahuwa jahilun murakkab. Karena orang seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, orang yang bodoh kuadrat, guys. Dia bodoh dan dia tidak sadar kalau dirinya bodoh. Masya Allah. Al-Ghazali pun sudah gugup ketemu sama orang seperti ini. Maka ada pesan apa teman-teman terkait dengan apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali? Saya menyimpulkan begini. Kok jadi gelap? Saya menyimpulkan, maka jadilah kita bersyukur kalau kita bisa menjadi tipe yang pertama. Kita cerdas, kita paham sesuatu, kita mengerti akan sesuatu hal, dan kita mau berbagi. Gitu. Ya, maka saran saya kuasai satu hal. Kalau teman-teman ingin menjadi orang yang berilmu, kuasai satu hal. Nggak perlu banyak-banyak. Kita menguasai satu hal aja belum tentu selesai. Kita fokus satu hal, ya. Nggak usah pengen semua hal kita kuasain. Otak kita nggak secerdas Imam Al-Ghazali. Jadi
pahami saja satu dua hal boleh lah ya. Dalami terus, cari literaturnya, hubungkan satu sama lain, maka insya Allah kita akan jadi orang yang menguasai. Ya, itu yang pertama tuh. Dan kita jangan pelit ilmu. Itu dia. Kita harus mau berbagi dong. Itu yang pertama. Jadi kita berharap kita jadi orang yang pertama. Tipe yang pertama. Tapi kalaupun toh kita nggak bisa, belum mampu, maka jadilah tipe yang ketiga. Kita bodoh, kita merasa diri kita bodoh, dan kita mau berilmu, mau berguru kepada orang berilmu. Ya kan? Tolong ajarin saya Mas, tolong ajarin saya Mbak, Bu, Pak. Kita tawadhu, kita menerima bahwa kita memang nggak mampu. Kita cari guru yang banyak. Siapapun itu, yang lebih muda umurnya dari kita, asal dia menguasai satu hal, kita dengarkan dia. Stay hungry, stay foolish, stay hungry, kata Steve Jobs. Begitu ya. Jadi kita posisikan ada di nomor 3. Nah, kita jangan sampai ada di posisi yang kedua. Kita ngerti, tapi kita nggak mau berbagi. Nggak mau, menyengaja nggak mau, atau memang kita nggak sadar kalau kita punya potensi. Oh, itu bahaya tuh. Eman-eman orang punya potensi, tapi dia nggak ngerti potensinya, kan? Mudah-mudahan kita terhindar tuh. Tapi entah begitu, tipe yang kedua masih lebih baik daripada tipe yang keempat. Tipe yang keempat ini, Masya Allah, tipe yang tadi kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, jauhi saja, karena jahilun murakkab. Orang seperti ini guys, orang yang sangat menghabiskan energi kita, tenaga kita, pikiran kita. Orang seperti ini bisa jadi karena dia memang bodoh. Dia nggak paham. Dia mungkin minim literatur. Dia nggak pernah baca buku, dia nggak pernah baca artikel. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga dia merasa dirinya itu paham akan sesuatu. Padahal dia stupid, bodoh. Dungu lah ya, kalau Rocky Gerung bilang dungu orang seperti ini. Dia memang bodoh dan dia nggak ngerti konteks. Jadi orang mungkin nggak ngerti konten, masih bisa dikasih tahu. Tapi kalau orang udah nggak ngerti konteks, aduh susah tuh. Kita mau apa, dia nanggepinnya gimana. Orang yang tidak mengerti konteks ini bahaya nih. Ini akan jadi bumerang buat kita. Kalau ada di tim kita, orang-orang seperti ini sangat-sangat menghabiskan tenaga. Kalau bisa kita bina. Kalau enggak, ya kita binasakan. Maksudnya kita jauhi saja gitu loh. Nggak usah fokus orang-orang seperti ini. Saya yakin teman-teman punya kenalan, keluarga seperti ini ya. Asal itu bukan suami atau istri kita, atau bukan anak-anak kita, kalau bisa kita tinggalin aja. Kita kasih tahu sekali, 2 kali, kalau nggak bisa tinggalin aja, karena menguras energi. Ya kan? Begitu, jadi bisa jadi memang orang ini bodoh, atau memang orang ini ingin ngetes kita dengan kebodohan dia merasa ingin cari panggung dengan kita, gitu. Maka dia tanya, dia debat, tapi dia nggak ngerti konteks. Sekali lagi, dia tidak paham konteks. Maka itu akan sangat membuat kita ikut jadi bodoh. Oke? Begitu teman-teman, mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat. Sekali lagi, 4 tipe manusia menurut Al-Ghazali, banyak sekali itu ada di artikel-artikel internet, silahkan dipelajari. Dan kita berharap sekali lagi kita jadi tipe yang pertama, atau minimal tipe yang ketiga. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.